Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, mengawali khutbah di pagi hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat kurnianya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kaum muslimin dan muslimat telah mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan takdis untuk mengagungkan Allah Rabbul Izzati. Karena pada hari ini kita telah menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh, menahan lapar, menahan dahaga dan menahan lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang semua ini kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah yang maha besar, dengan harapan terampunkannya segala dosa kita dan kita menyandang predikat takwa. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari kembalinya kita kepada fitrah, hari kembalinya kita kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya, beragama dengan lurus, bertauhid yang merupakan dasar dari fitrah sesungguhnya. Firman Allah dalam Quran surat 30, surat Rum ayat 30 menjelaskan tentang hal ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Maksudnya adalah kita beragama diperintahkan untuk konsekuen, tetap istiqomah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha, itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Inilah fitrah kita sebagai manusia. Puasa sebulan penuh kemarin itu sesungguhnya Allah menghendaki kita supaya kembali kepada fitrah kita, beragama secara lurus, beragama secara tauhid, dalam bahasa yang umum agar kita menjadi orang yang takwa. Namun dalam perjalanan hidup kita ini banyak pengaruh-pengaruh di masyarakat yang bisa mempengaruhi kefitrahan kita menjadi tidak steril lagi. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk dapat mengembalikan fitrah kita yang sudah terlanjur tidak steril lagi? Jawabannya ada di dalam ayat selanjutnya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, dan tegakkanlah sholat, dan jangan kamu menjadi orang yang musyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah yang bertaubat kepada Allah, di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan contoh terkait orang yang takwa.
ketika melakukan pelanggaran yang merupakan ciri yang orang yang bertakwa ketika melakukan kesalahan atau dosa. Digambarkan oleh Allah dalam Quran itu, walladzina idza fa'alu fahisatan, yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan keji, au dzalamu, atau dolim terhadap diri mereka sendiri, zakarullaha, cirinya adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, baik dengan lisan, pikiran, ataupun hati. Pengaruh zikir ini luar biasa. Ketika orang senantiasa melaksanakan zikir, maka hatinya menjadi bersinar. Seperti halnya ketika orang itu membersihkan kaca setiap hari, kita bersihkan kaca itu, maka kaca itu akan menjadi mengkilap. Ketika ada sinar akan memantul. Demikian juga hati ini ketika sering kita berzikir, maka akan memantul cahaya Allah ke dalam diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manfaat daripada zikir ini adalah bisa mencegah kemaksiatan. Ingat peristiwa Nabi Yusuf ketika diperdaya oleh istri raja untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam sebuah kamar khusus, dan mereka berdua punya kesempatan. Tapi Yusuf tidak mau meladeninya dan dia melarikan diri karena dia sadar, karena dia zikir bahwa Allah melihat dirinya, maka dia tidak melakukan hal itu. Hadirin rahimakumullah, itu salah satu ciri ketakwaan ketika orang itu melakukan sebuah kesalahan. Lalu kemudian fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Walam yusirru, ini ada kunci yang ketiga. Walam yusirru, mereka tidak melakukan ala ma fa'alu, apa yang telah mereka lakukan, wahum ya'lamun, sedang mereka mengerti. Jadi ini adalah gambaran-gambaran ketika seorang yang bertakwa melakukan kesalahan, kembalinya sudah ditunjukkan oleh Allah adalah zikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Jadi orang takwa itu ketika melakukan dosa, mereka tidak bangga dengan dosa yang dilakukan, melainkan mereka ingat kepada Allah, mohon ampun, serta tidak meneruskan perbuatan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah perintah terkait dengan takwa. Karena sudah terlanjur tidak steril lagi, diperintahkan oleh Allah, wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Sebagaimana harapan dari ibadah puasa ini adalah takwa, maka digambarkan oleh Allah bagaimana perilaku orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itu adalah ciri khas orang takwa. Artinya kalau syarikas maka adalah dermawan. Jadi seorang takwa itu pasti dermawan. Hadirin rahimakumullah, betapa hebatnya pengaruh infak ini, bisa terbawa sampai mati. Ketika orang diperintahkan oleh Allah untuk berinfak kemudian mengabaikan, maka ketika dia meninggal dunia, dia akan menyesal, kepingin dihidupkan kembali supaya dia bisa berinfak dan dia menjadi orang yang soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Lalu setelah kedatangan mati baru ngomong, Rabbi, Tuhan, laula akhortani, kenapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, dan aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Jadi ciri khas orang beriman adalah
bersodakoh, gemar bersodakoh, artinya menjadi orang dermawan. Kita harus pahami betapa hebat pengaruh sodakoh ini. Rasulullah mengatakan, as-sodakotu tamnauna sab'una minal bala. Sedekah itu adalah dapat menahan dulu bala. Kalau settingan kita atau kodok kita yang belum terjadi, kalau qadar sudah terjadi, kalau kodok kita kemudian tidak baik, kemudian karena kita berinfak, maka 70 bala bisa tertahan karena infak itu. Ini dahsyatnya luar biasa infak ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, as-shadaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Ajaib itu akan muncul ketika sedekah itu dilaksanakan. Maknanya bahwa sedekah itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Ketika tidak terlalu cinta kepada dunia, ketika berpisah dengan yang tidak begitu dicintai, maka tidak sakit. Kalau seseorang itu begitu cinta, kemudian berpisah, maka rasanya sangat sakit luar biasa. Ini adalah pengaruh daripada infak. Maka ini merupakan ciri khas daripada orang yang bertakwa. Kemudian wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas, yaitu orang yang menahan marah. Tadi menahan marah itu penting, jangan sampai jatuh kepada dosa. Dosa yang pertama dilakukan oleh anak Adam adalah masalah perjodohan. Karena zamannya Nabi Adam yang namanya syariat pernikahan itu tidak seperti sekarang. Ajarnya tetap tauhid la ilaha illallah, tapi syariatnya beda. Dulu orang nikah harus dengan saudara kandungnya, karena tidak ada manusia lagi. Nah kebetulan yang satu ini dapat cantik, yang satu dapat kurang cantik. Yang kurang cantik ini marah, sehingga kemarahan itu diwujudkan dalam bentuk pembunuhan kepada saudaranya sendiri. Inilah yang namanya tidak menahan marah. Nah, ciri orang yang beriman, takwa adalah wal kadhiminal ghaidha, dan menahan marah, wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang itu sudah mencapai derajat takwa, apa janji Allah? Allah memberikan janji kepada kita. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan berikan surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, nanti yang masuk surga itu bukan kelompok-kelompoknya atau golongan-golongan kita, tapi yang masuk surga adalah iman takwa, amal soleh dan seterusnya. Oleh karena itu kebanggaan adalah kebanggaan, harus kebanggaan ketakwaan ini, bukan kebanggaan kelompok. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan orang iman takwa ini, Allah juga menjanjikan dampak yang ditimbulkan daripada ketakwaan itu luar biasa kepada masyarakat. Walau anna alal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Hadirin rahimakumullah, kita langsung pada poin bahwa yang terakhir adalah wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Musyrik di sini sangat luas cakupan. Tapi kita harus tahu bahwa perbuatan syirik, melakukan kemusyrikan, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Ada perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin tidak kita sadari. Boleh jadi seseorang itu menyembah sesama manusia. Ini terjadi
ketika Rasulullah kedatangan tamu yang bernama Adi. Dia seorang Nasrani menggunakan kalung salib berbahan perak. Lalu Rasulullah membacakan firman Allah dalam Quran surat 9 ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha Isa bin Maryam. Al-ayah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Hadirin rahimakumullah. Lalu tamu itu membantah dengan menjawab, saya tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang-orang alim saya. Lalu Rasulullah menjelaskan, bukankah orang alim kamu itu berani menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dan juga orang alim kamu itu berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kamu mengikutinya? Dijawab oleh Adi, betul Rasulullah, itulah perbuatan syirik. Itu kata Rasulullah. Sehingga yang hal seperti ini perlu kita itu untuk selektif. Setiap mengikuti orang alim, apakah orang alim ini betul-betul alim atau betul-betul menuruti perintah yang diinginkan oleh atasannya. Ini penting untuk koreksi diri agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah masalah kemusyrikan ini yang banyak kita saksikan sekarang ini di masyarakat. Islam dipecah menjadi beberapa bagian. Ada Islam liberal, ada Islam moderat, ada Islam radikal, ada Islam teroris, ada Islam Pancasila, ada Islam Nusantara, ada Islam berkemajuan, dan Islam-Islam lainnya. Masing-masing mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Sebenarnya dengan bermacam-macam kelompok tidak jadi masalah, asal tidak melanggar aturan Islam itu sendiri. Tetapi ketika mereka membanggakan kelompok-kelompoknya sehingga kita menjadi lemah dan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kepada Islam itu sendiri. Maka dikatakan oleh Allah dalam Quran itu yang disebut orang yang musyrik selain menyembah Allah, kalau itu mudah kita dapati. Tetapi hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi jarang kita ketahui, termasuk kebanggaan kepada golongan. Allah katakan begini, minalladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini adalah musyrik. Hadirin rahimakumullah, maka saatnya kita ini koreksi diri, menyikapi fenomena perpecahan umat Islam dewasa ini, sehingga umat Islam terbesar di dunia seperti di Indonesia ini menjadi lemah, kurang adanya persatuan. Justru kita yang mayoritas di negeri ini juga terbesar di dunia, tidak pernah mengatur negerinya sendiri dengan corak mayoritas keislamannya. Kita hendaknya menyadari bahwa adanya kelompok-kelompok Islam bukan untuk membuat perpecahan yang selama ini seperti ada yang menciptakan sehingga umat Islam terkondisikan menjadi terpecah belah. Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa serta berkelompok-kelompok hanya untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha melihat. Maka apa yang dapat kami sampaikan dalam khutbah ini adalah menyadarkan kepada kita bahwasannya puasa yang baru saja kita lakukan ini adalah satu proses untuk mengembalikan kita kepada kefitrahan kita, yaitu takwa. Tuntutan takwa untuk tunduk kepada Allah dan rela diatur oleh Al-Quran. Menyadari kondisi umat Islam yang dewasa ini menjadi centang perenang karena terpecah menjadi beberapa golongan. Maka saatnya kita umat Islam harus bersatu, merapatkan barisan, menghindari perpecahan sehingga umat Islam menjadi kuat untuk menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala tabi'ina tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilainal iman fazayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.